teman-teman, kembali lagi dengan saya Yunisara Marbun. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori kognisi tersituasikan. Nah, secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di dalam pikiran seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, dan interaksi sosial di sekitarnya. Nah, jadi belajar itu bukan cuma soal membaca atau mendengarkan penjelasan saja, tetapi juga soal mengalami langsung apa yang sedang dipelajari. Nah, oleh karena itu, teori ini lebih menekankan bahwa pengetahuan akan lebih mudah dipahami ketika seseorang belajar dalam konteks yang nyata. Salah satu bentuk penerapan teori ini adalah magang atau apprenticeship, di mana magang merupakan salah satu proses belajar dengan cara ikut terlibat langsung dalam suatu kegiatan bersama orang yang memang sudah lebih berpengalaman atau yang sudah lebih paham. Pada awalnya, peserta magang biasanya hanya mengamati, membantu, atau mengerjakan tugas yang masih sederhana, namun karena seiring berjalannya waktu, mereka akan belajar lebih banyak dan mulai mengambil peran yang lebih aktif. Salah satu bentuk penerapan teori ini adalah magang atau apprenticeship, di mana magang merupakan proses belajar dengan cara ikut terlibat langsung dalam satu kegiatan bersama orang yang memang sudah lebih berpengalaman atau memang sudah lebih paham. Nah, pada awalnya, peserta magang biasanya hanya mengamati, membantu, atau mengerjakan tugas yang masih sederhana saja. Karena semakin bertambahnya waktu, mereka akan belajar lebih banyak dan mulai mengambil peran yang lebih aktif. Dalam teori ini, kondisi tersebut disebut sebagai legitimate peripheral participation, yaitu partisipasi awal yang sah di dalam satu kegiatan atau komunitas, yang artinya seseorang tidak langsung harus ahli, tetapi bisa belajar secara bertahap dari peran yang paling ringan dulu. Karakteristik magang sendiri adalah belajar melalui praktik, bimbingan, dan keterlibatan langsung, di mana peserta didik tidak hanya menerima teori, tetapi juga melihat contoh, mencobanya sendiri, lalu mendapatkan arahan dari pembimbing. Dengan cara seperti ini nanti, proses belajar lebih mudah dipahami karena peserta didik benar-benar melihat bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, selain itu juga, magang juga membantu seseorang membantu keterampilan secara perlahan, sampai nanti akhirnya bisa bekerja secara mandiri. Selain magang, bentuk lain dari penerapan teori ini adalah pembelajaran yang berbasis pengalaman dari kerjasama. Nah, misalnya, saat siswa belajar melalui diskusi, studi kasus, proyek, atau kegiatan lapangan, dalam kegiatan seperti ini nanti siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan guru, tetapi juga nanti akan lebih aktif berinteraksi, bertanya, dan memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh gurunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori kognisi tersituasikan menekankan pentingnya lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial dalam proses belajar. Nah, magang menjadi contoh yang jelas karena memungkinkan seorang belajar secara bertahap melalui keterlibatan langsung. Teori ini menunjukkan bahwa belajar akan lebih efektif ketika dilakukan dalam situasi yang nyata dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.